Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang paling pantas terucap hari ini selain ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah masih memberi kesempatan dan peluang bagi kita untuk beramal soleh dengan cara duduk di majelis ilmu. Semoga duduknya kita di tempat ini satu menjadi kiparat bagi dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan jadi isyarat Allah kelak mengumpulkan kita di surga yang penuh kenikmatan. Kita reunian karena reuni terbaik itu ketika kita dikumpulkan di surga. Nanti orang pengajian di siga kieu gitulah. Ngan nasib terubah dari dulu jadi mustami we gitu. Teman-teman sekalian, ini bukan menyikapi kehebohan tentang satu salam ya, yang sekarang malah jadi guyonan gitu. Saya lihat di netizen itu top banget gitu ya. Jadi ada yang ngirim paket gitu, yang biasanya assalamualaikum sekarang ganti salam Pancasila. Salam Pancasila, salam Pancasila. Nah yang tuan rumah bingung ngajawab. Tunggu jawabnya naon? Merdeka. Ya kan, kalau salamnya jawabannya merdeka, ada bingung jawab, nah sampahnya jawabannya apa begitu? Apakah salam UUD 45 gitu nanti jawabannya. Jadi nah kita tundalah, kita bukan mau merespon itu, sudah giliran ulama-ulama yang sudah membahas itu, tidak usah menambahi kalau saya. Kita lebih ingin coba memahami sebenarnya kalimat salam itu seperti apa. Karena mohon maaf, mengalami kalau pendangkalan gak enak ya. Jadi ada kalimat salam tuh jadi ada sesuatu yang mohon maaf kurang begitu bermakna. Bahkan seolah-olah salam itu sama dengan punten. Termasuk yang keterangan Pak Profesor itu gitu. Jadi kadang-kadang jadi mengalami pendangkalan makna seolah-olah assalamualaikum itu sekedudukan dengan punten, sekedudukan dengan selamat pagi, atau selamat siang, sekedudukan juga dengan sampurasun. Nah, apakah salam dalam Islam itu seperti itu? Makanya kita coba sedikit menggali lah. Karena kita atau saya bukan ulama gitu, tapi baru belajar bagaimana dari hadis-hadis atau mungkin kaul para ulama kaitan tentang salam. Ternyata ungkapan atau ucapan salam tidak sederhana. Bahkan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena kita makan tiiswanya, Waalaikum salam, beres. Padahal ternyata tidak sesederhana itu. Dulu pernah kita bahas, ucapan assalamualaikum yang sering kita ucapkan, itu ucapan yang legend banget bahasa saya. Kenapa? Jauh sudah ada sebelum salam Pancasila. Jauh sudah ada sebelum sampurasun sekalipun. Bahkan mungkin good morning belum ada, ini sudah ada. You know good morning? Yes. Bisa pajarkan tuh bisa ngomong bahasa Inggris. Imam Al-Bukhari membuat satu judul bab, kalau tidak salah ada subjudul bab Bad'is Salam, permulaan salam. Kapan sebetulnya kalimat salam ini terucap? Beliau meriwayatkan dalam nomor hadis 3079, sudut sebelah kiri atas, di kitab saya, warnanya warna coklat, jilid yang keempat. Aduh, bisa terpercaya teangan di toko ngan mal ayah. Iya niron ayah ya mah, lin apal. Diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW beliau bersabda, khalaqallahu Adam, Allah menciptakan Adam. Wa tuluhu sittuna dhira'an, tingginya itu 60 hasta. 60 hasta berapa senti? 60 hasta tuh kalau satu hasta berapa? Hasta sekieu, lain hasta kieu atunya hasta orang Arab. Aya 50 meteran? 50 senti. 50 senti maksudnya. Ada 50 senti tidak? Ya di jumlah jamleh sakitulah 50 cm lah minimal. Berarti 60 hasta berapa meter?
Berapa? 30 meternya, kurang lebih 30 meter. Duh, Adam bayi dulu tidak? Bro lahir, mun orokan nyusuana saha, Adam. Adam langsung dewasa, 60 hasta. Ini kata Rasul, kan ini bab gaib, kita nggak bisa berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah yang melalui lisan Rasulullah. Adam diciptakan oleh Allah 60 hasta, 30 meter. Hari bumi berubah tidak? Tidak, kan bumi masa gitu. Ya kebayang sih kalau misalkan di dunia Adam pendek siga abdi lega teuing dunia teh. Kalau 30 meter kan berarti sekali ngalengkah tidak ka kosambi meureunnan. Meureun gitu, meureun. Ya kan kalau kecil terlampau luas, kan dulu belum ada motor, mobil, kan belum ada. Summa qala, setelah Adam diciptakan, Allah berfirman, idhab fasalim ala ulaika minal malaikah. Ayo pergi ucapkan salam kepada para malaikat. Fastami ma yuhayyunaka tahiyatuka wa tahiyatu dzurriyyatika. Lalu engkau dengarkan bagaimana mereka akan menjawab salammu, dan itulah salam atau penghormatan keturunanmu kelak. Jadi kalau engkau mengucapkan salam, dengar bagaimana mereka merespon, itulah nanti yang akan dilakukan oleh turunanmu. Maka kemudian Adam alaihi salam, beliau mengucapkan assalamualaikum. Nah, jadi ini sudah ada kalimat assalamualaikum itu sejak zaman Nabi Adam. Jadi good morning can aya itu. Apalagi selamat pagi, belum ada itu. Nah, karena ini sudah zaman Nabi Adam. Kemudian malaikat menjawab assalamu alayka warahmatullah. Fazadu warahmatullah. Mereka malaikat menjawab dengan tambahan warahmatullah. Nah, lalu Rasul menyampaikan fakulu man yadkhulul jannata. Siapa yang masuk surga? Jadi seluruh orang yang masuk surga itu ala surati Adam. Bentuknya, besarnya seperti Nabi Adam. Jadi mulai para naik siga kieu engke. Meni cupu laleutik hideung hirup misalnya moal ke mau alus ke mau jararangkung gitu kan. Jadi mun aya nu jarangkung, aya nu pendek mah. Ulangi, kalau pada tinggi ada yang pendek tidak? Hah? Tidak ada. Ada yang tinggi? Tidak ada. Saya ulang. Kalau ada semuanya pada tinggi, ada yang pendek tidak? Tidak. Ada yang tinggi? Tidak. Liarnya, kayak itulah. Ada orang yang ganteng tuh gara-gara ada yang seperti apa? Ulang melongkar dia gorengna atuh, ya Allah, cik atuh. Tekira-kira Anda geus dikopeah ganteng-ganteng kayak disebut goreng, ya Allah. Malum tadi tos beres sesi mak kudu seksi jadi kabawa jeung kopeahna ya. Saya ulang ya. Ada yang tinggi gara-gara apa? Iya, kalau semuanya tinggi, ada yang tinggi moal gitu. Jadi mau anu tinggi mun kabeh kasep, mau anu kasep. Iya kan? Maka berbahagialah kalau Anda jadi jelek sendiri. Kenapa? Anda yang pembeda. Harus nganuhunkeun dan nu kasep ka nu goreng ka nu kasep. Nu kasep ka nu goreng nuhunnya aya anjeun nu goreng patut. Falam yazal khalqu yankusu hatal'an. Nah, makhluk itu tingginya terus menyusut sampai sekarang. Makanya kalau mun aya jalma nu pendek eta teh manusia masa depan. Anda jangan kecil hati, pendek is keheula, pendek naon manusia masa depan. Karena dari yang tinggi itu terus menyusut, ya seperti Anda sekarang. Man batak beki leutik manusia masa depan kan nangke mah heureun dunya teh. Ya kan? Ayeuna we geus sumpek atunya, maka kalau makin kecil makin enak. Jadi enggak butuh kamar yang luas. Ya kan? Enggak butuh kamar yang luas. Anu badag maripuh mangke kudu gede, anu leutik mah RSS cukup. Rumah sangat sempit sekali sisi susukan juga enak lah. Gitu. Nah, hadis ini ditempatkan dalam bab permulaan salam. Jadi salam itu bukan ucapan sembarangan. Nah, sekarang kita lihat apa maknanya dulu. Assalam nanti dua makna ya.
Assalam mana pertama adalah ismun min asma'illah. Nama dari nama-nama Allah. Kan ada ayatnya apa? Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Surat apa itu? Al-Hasyr. Kanan apa kiri? Kiri. Baris keberapa dari atas? Allah. Itu baris ketiga dari bawah. Pojok sebelah kiri. Nyak itu cobian, tinggali. Mun kurang tepat kan cobian. Kalimat assalam. Assalam ini bagian dari sifat Allah. Apa arti sifat Allah assalam? Nah, para ulama diantaranya mengartikan assalam itu as-salim minan naqais wal uyub. Lain uyub bahasa orang, silakan uyub. Oh uyub. Uyub itu jama dari aib. Uyub jama dari aib. Jadi salam itu, kalau Allah punya sifat salam, Allah itu selamat bersih dari segala kekurangan dan segala aib. Jadi enggak ada Allah tuh aibnya. Makanya makna pertama ketika kita mendengar kalimat absus salam, artinya kita menyebarkan sifat Allah as-salam. Allah tuh selamat dari aib, bersih, enggak ada kekurangan. Itu salam yang pertama. Salam yang kedua, artinya ucapan doa. Semoga selamat, juga sekali diartikan kesejahteraan. Makanya kemarin ayanu coba ngeleketek bab ieu gitu. Assalamualaikum itu adalah penjajahan orang Arab terhadap orang Indonesia. Itu Arabisasi. Gitu. Arabi padahal dia banyak juga dalam bahasa Indonesia itu hampir lapat-lapat tuh, lapatnya ke bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Yang terucap dari lisannya itu bahasa Arab KB. Anehnya gitu. Jadi bahkan ini kita gojolok di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat KB bahasa Arab. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat KB bahasa Arab. Jadi ulah ngahina ke orang Arab dehnya. Makanya di sini assalamualaikum itu bentuk penjajahan orang Arab terhadap orang Indonesia. Sehingga orang Indonesia menggunakan salam Arab. Nggak sok terjemahkan. Ayo napas namo teh kesejahteraan bagi kalian. Sok enak tuh. Asa garing nih. Kesejahteraan gitu. Mun salam artinya kesejahteraan. Kesejahteraan bagi Anda kesejahteraan bagi saya. Setengeunaheun aslina lah. Ya sok kamu terjemah. Kayak sholat dulu ada sholat dua bahasa. Karena sholat itu intinya adalah untuk mengingat Allah. Mengingat harus paham. Kita dijajah oleh orang Arab. Yang pokok kita, Allah itu ngerti bahasa Sunda tidak? Allah ngerti bahasa Sunda? Ngapain kita pakai bahasa Arab? Toh Allah ngerti bahasa Sunda. Antak dulu pernah ada dipopulerkan. Yang kemarin juga pernah terulang lagi. Sholat menggunakan bahasa sendiri. Kabayang di alatip imamna orang Sunda, makmumna orang Jawa, kabeh jeung orang Batak beda-beda. Allah nu maha ageung. Lah niku mesong Jawa nyebat Allah sing gede banget teh piye to. Waduh. Jadi engke pas waladolin amin kan beda-beda aminna pan ripuh. Jadi ente mencoba ngeleketek syariat yang sudah dari dulu pun nggak pernah berubah. Mencoba sekarang dimasuk-masukkan logika. Padahal nggak semua mohon maaf ibadah itu masuk logika. Gitu. Tapi apa? Logikanya logika iman. Saya pernah dulu kasih contoh, wudu saja, sok aneh. Yang kentut eta si eta. Dicuci tidak si etana? Tidak disentuh sama sekali. Malah yang dicuci apa? Wajahna. Nu salah si eta, nu dikumbah banget. Kan aneh ta. Kecuali kalau si itu mengeluarkan angin dan kawan-kawan, itu lain lagi. Nah itu susah, makanya dalam ibadah itu nggak semuanya harus masuk ke logika. Nanti kita lanjutkan setelah sholat isya berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana tadi? Ada yang masih lupa? Coba catatannya dibuka lagi. Saya atong nu eta atuh keluna, aduh. Kemarin baru makna salam. Jadi satu, salam itu adalah ismun min asma'illah, nama Allah. Jadi hati-hati dengan salam itu ulah ngaheureuykeun gitunya.
Dua, salam itu adalah doa. Sebetulnya enggak bertentangan karena kita doa memohon kepada Allah yang punya sifat assalam. Makanya salam itu maknanya doa, bukan punten. Kalau punten doa bukan. Punten itu adab kesopanan kita. Kalau assalamualaikum bukan sekedar adab, tapi ini doa. Makanya mohon maaf nggak pantas disandingkan dengan sampurasun, punten atau yang lainnya. Karena assalamualaikum itu satu tadi legendnya. Sejak zaman dulu sudah ada, zaman Nabi Adam sudah ada. Dua, maknanya satu itu adalah nama Allah yang agung, assalam itu. Dua, assalam itu doa. Kita permohonan kepada zat yang punya sifat assalam. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepadamu. Dan ini tak layak untuk diterjemah tadi kan. Nah, karena kalau diterjemah jadi rancu, gak enak. Tadi saya sampaikan kan kesejahteraan buat kamu. Jawabannya kamu juga mudah-mudahan sejahtera dan gak enak. Dan paling gak enak kalau namu kesejahteraan tuh gak enak juga. Gak enak gitu. Sama dengan tadi perbandingan bab sholat. Agak lucu kalau sholat diterjemahkan. Kalau nanti ke bahasa Inggris juga, jeng dilagukan mal enak. Karena Quran itu mirip syair, tapi bukan syair. Mirip puisi, tapi bukan puisi. Kenapa mirip puisi? Karena memang untayan katanya indah. Sehingga bisa terdengar indah, walaupun tanpa notasi, tanpa musik kan. Quran itu, tanpa diiringi musik lah, nggak usah pakai musik latar atau apa-apa. Nggak usah ada suara satu, suara dua. Misalkan, kul, lah nggak usah kan. Ada yang cool kan. Nah dulu saya pernah ngalamin berbagai genrenya. Dari full band, langsung ke akustik, band kepret. Kemudian waktu saya dulu sekolah di Imarot tuh bikin grup nasid anu make padem-dem tening. Naon demi nggak modal. Ngan capek tuh lamun bagian gitar kan keceng aduh eta bieur teh asa jebleh ayeuna. Capek itu kalau orang tanya we udah tukang akapelaan kan aduh. Sampai dari akapelaan begitu kita ke musik yang ke harokah tuh yang tanpa ada yang kayak kalau teman-teman pernah dengar musik-musik Arab ya yang tidak ada musiknya, tidak ada iringannya tapi dia cukup kayak paduan suara kayak gitulah. Kalau dulu di Indonesia yang terkenal tuh ada senada, ada izis, ada suara persaudaraan dulu. Nah saya pernah ngalamin genre itu terus bubar atau payu. Nah pernah ngalamin tuh, jadi itu lagu tapi Quran gak usah. Gak usah ada suara dua, suara tiga. Tapi coba masuk kemanapun itu Quran tuh udah indah. Bahkan tadi laguannya udah ada lagunya. Ya kan Quran itu. Tidak ada lagunya pun sudah ada lagunya. Tapi coba diterjemahkan jadi gak enak. Sok we. Allah nu maha ageng. Abdi nyalindung ka Allah. Tina godaan setan. Wah tengeuna. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku berlindung. Tak enakeun aslinya sok. Asli tak enakeun. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aduh. Enakeun ah. Tapi bismillah tanpa lagu sudah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah enak di bumi manapun mungkin melakukannya tapi terasa indah. Kalau nada di kita itu jadi malah nggak indah. Termasuk tadi salam, udah saja memang ini mengerti tidak mengerti. Karena saya sampaikan kan tadi tidak semua syariat itu masuk logika. Termasuk yang saya gambarkan tadi, wudu juga nggak masuk. Logika kita dari mana? Masa yang kentut si eta nu dikumbah wajah, yang dicuci wajahnya. Nu paling parah lagi saya pernah sampaikan di sini berulang kali. Wudu mending ya kerasa bersihnya. Karena wudu itu bagian dari toharoh. Kalau tidak ada air, apa yang kita lakukan? Ya, kalau karena dulu suci dalam debu. Kita tayamum. Tayamum pakai apa? Tanah. Tanah kalau diusapkan karena wajah nu lagi keringetan, nama kotor nama bersih? Kepruk, usapkan ka dieu.
Nama kotor nama bersih. Keur mages banget seuseun pasangan eta gitu. Terus sholat, boleh tidak? Boleh. Nah itu saya bilang ini enggak masuk logika. Tetapi apa? Diterima dengan keimanan ini yakin. Bahkan dahsyat gitu. Kalau kita wudu kan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana dinu birra'i lakana asfalahub aula bil mashi min a'lahu." Kalaulah agama itu dengan akal, maka bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Tapi ketika orang berwudu, di antara keringanannya itu boleh mengusap sepatu tanpa membuka dulu kan, tapi dengan syarat tentunya. Atasnya bawahnya yang diusap. Yang kotor mananya? Yang kotor bawahnya, yang diusap atasnya. Nah inilah yang saya katakan. Maka assalamualaikum itu sekarang kita bandingkan begini. Ketika orang ngetuk pintu, assalamualaikum, mending permisi pugu kan? Punten, punten, permisi. Itu. Ya assalamualaikum, assalamualaikum, naon maknanya. Tapi karena ini aturan dari Allah, melalui lisan Rasulnya, mengerti tidak mengerti, kerjakan. Kan begitu. Nah itu, salam itu maknanya tadi, dua menunjukkan sifat Allah, dua doa. Assalamualaikum. Beda dengan selamat pagi. Selamat pagi. Doa bukan? Halo. Kenapa jadi diam begini? Oh jadi keeng ya ini. Sok. Lanjutkan ya. Ketika orang mengucapkan selamat pagi. Yang selamat siapa? Pagi. Gitu. Jawabannya apa? Selamat pagi. Pagi selamat. Kan begitu. Kan kalau orang nyebut selamat pagi, jawabannya apa? Apal KBG pagi enak teh. Selamat pagi. Pagi saat garing cek saya mah. Gitu. Selamat siang. Siang. Kadang-kadang hilang selamatnya itu. Wah. Yang ada pagi, jawabannya pagi har ewon naon ieu teh gitu. Ari ewon asari weuh kieu. Tuh kan ketika diganti satu syariah yang indah ini dengan begitu jadi tak indah sebetulnya. Kalau sekarang pakai good, misalnya good morning. Selamat kan good itu. Good morning, jawabannya apa? Morning. Good morning, morning. Good morning apa jawabannya? You welcome atau morning juga? Hah? Malum saya udah lama nggak ngomong bahasa Inggrisnya, mohon maaf. Jadi dulu mah saya ikutan English conversation, jadi bagian niup kompor. Nah, jadi kalau orang nyebut good morning, jawabannya morning. Itu naon itunya. Yang digudinnya siapa? Yang digudinnya. Good morning yang digudinnya si morning, orangnya tidak. Bedakan dengan assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Dahsyat banget. Siapa yang ingin selamat? Orang semuanya pengen selamat. Bangsat wae hayang selamat. Sok, bangsat pengen selamat enggak? Pengen. Buktinya naon? Aya Hansip nyumput. Oh, bangsat. Kamu siapa? Pencuri, Pak. Mal aya. Mau saya tangkap? Soknya bisa mah. Mal aya. Kabeh nyumput, hayang salamet. Teu katewak, sujud syukur, nuhun Gusti, alhamdulillah. Artinya bangsat ge hayang salamet. Nah ini kita doakan semoga Allah melimpahkan keselamatan. Karena Allah itu maha assalam. Enggak hanya itu kan, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahannya. Itu dahsyat banget, assalamualaikum tuh. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Madinah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, masih di atas untanya beliau sudah bersabda begini, Absus salam, tebarkan salam, tebarkan nama Allah as-salam yang memberi keselamatan. Saling mendoakan kalian supaya saling menyelamatkan. Karena salam bukan sekedar ucapan tanpa makna. Tetapi satu hal yang mendalam, apa? Ketika orang mengucapkan assalamualaikum. Ingat, dulu pernah kita bahas, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga hampir sama ya. Al-Muslimu
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang bisa menjaga lidahnya dan perbuatannya dari menyakiti orang lain. Maka kalau dia sudah mendoakan supaya orang lain selamat, maka dia akan menjaga lidah dan perbuatannya dari menyakiti orang lain. Apalah artinya ucapan salam ketika ucapannya menyakiti saudaranya? Apalah artinya ucapan assalamualaikum ketika perbuatannya menyakiti, mengganggu saudaranya? Maka pantas ketika Nabi baru datang ke Madinah, beliau katakan absus salam. Ini yang merekatkan ukhuwah di antara mereka. Bukankah persaudaraan itu terjalin ketika orang tidak saling menyakiti? Kedamaian terjalin ketika orang tidak saling menyakiti. Orang saling menjaga lidah dan perbuatannya di mengganggu yang lain. Itu dahsyatnya ucapan salam. Makanya pantas kata Nabi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Seseorang tidak akan masuk surga kalau dia tidak beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Seseorang tidak termasuk sempurna keimanannya kalau tidak saling mencintai. Kalau saling mencintai seorang atau berdua? Berdua lebih. Matak tong nyorangan hirup temanya mun parid wae. Nah kata Nabi, awala adulukum ala say'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Rasul, bila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai dengan sama kalian. Apa kata Rasul? Absus salam bainakum. Tebarkan salam. Aduh, sengit kieu. Absus salam, yang mengganggu iman ya. Absus salam, tebarkan salam. Kalau kalian saling mencintai, sok kita bisa punya soulmate yang baik. Kita teh bener-bener banget lah cinta sama dia itu. Ini teman maksudnya. Tapi bukan LGBT kade. Lepet gehu, tahu bala-bala jeung tahu lain eta. Jadi kita bisa kuat ukhuwah kita kalau memelihara salam, saling menjaga ucapan dan perbuatan dari menyakiti saudaranya. Maka hati-hati kalau ngeprang itu jangan sampai menyakiti. Ngeprank gitu, ngeprank kok pakai piring atau prank eta ngeprank. Kan ada ya ngeprank menyebabkan kematian kan. Kemarin itu orang ulang tahun ini punten ya, di sini mudah-mudahan udah nggak ada lah. Corong dihapuskan lah tradisi ulang tahun tuh. Apalagi udah ngaji kayak begini, saya sih nggak mempopulerkan dek happy milad kayak udah nggak usah deh. Happy milad tina naon? Tak kene peda disarikeun happy milad. Dulu mah tiup lilin ini potong tumpengnya. Kalau dulu pakai lilin sekarang ganti tumpeng. Waduh. Mun tumpeng enak belah kormanya. Apa lebih sari lah mengko korma asa pada bae lah gitu. Jadi kalau saya sih lebih enggak menganjurkan lah gitu. Enggak menganjurkan dah apalagi sampai aya nu baedok make tipung gitu. Pernah ngalamin dulu waktu zaman SMA dulu. Saya mah nyedotan cai tinu WC, wah make suntikan set. Dadai kegeuleuhan lebih ngeprank itu. Asupkeun kana keresek, nanti naon dipeupeuhkeun kana kepalana, jebur, wah kan lumayan tuh. Tapi sebenarnya dikencingin dulu biar mantep. Terus belum ndok kecing calangna kan ya, wah terus tepung dahsyat. Cing eta teh dolim teu? Dolim. Kenapa Ustad gitu? Kan dulu belum sesoleh sekarang. Alah. Wajar lah, belum sesoleh sekarang gitu kan. Jadi apa yang kami lakukan di masa lalu tolong jangan dilanjutkan ya. Udah pen aja kurang Sunda mah. Cukup itu generasi anak-anak zaman dulu ya. Mereka ketika hidup sekarang udah ketalaki kituan geus teu kabeungetan. Geus karolot kan. Jadi Anda ada kan kemarin cerita ngeprank temennya yang lagi ulang tahun. Disuntrungin, apa disuntrungin bahasa-bahasanya? Didorong masuk ke dalam banjir di salah satu underpass. Ternyata itu kedalamannya sekitar 2 atau 3 meter dan dia nggak bisa berenang. Akhirnya apa? Rewas di kitu mah ditulungan ku babaturanana. Dia masuk juga, matilah dua-duanya itu. Eta namanya mati al-konyolu eta. Hati-hati udah mah dolim, konyol dia itu kan. Jadi tolonglah kalau ngeprank ada yang sekarang pengen viralnya anu TikTok-nya TikTok toktik. Sampai ada orang loncat langsung kakinya ditajong kedua Anda agaranya. Ada ya kan gitu. Tapi sampai apa si
orang Sunda mah gampang, cungcurungan. Tulang ekornya itu bisa patah, bahaya itu nyambungnya karena otak eta. Udahlah ngeprank mah udah, kalau ngeprank orang teh kasih uang 10.000 kan enak. Waduh, pas dibuka anjir 100.000 kah itu bagus. Itu ngeprank kan. Depannya 10.000 pas dibuka aslinya 100.000. Tapi dua maksudnya nu sebelah kanan 100.000, sebelah kanan 10.000. Cik atur ada kalau yang ngeprank tuh yang edukatif dikit lah gitulah. Jadi hati-hati, orang yang baik itu menjaga ucapan salam, dia nggak akan menjahili temennya. Udah keluarlah dari komunitas atau dari aliran jahiliyah gitu. Kalau dulu ada jahiliyah, sekarang ada jahiliyah, tukang jahil ke batur gitu. Nah, saya sih alhamdulillah udah nggak jahil lagi sekarang, udah agus kolot gitu. Saya kan pernah cerita dulu kalau ada orang yang tukang pelor ya, kasih kain nempel molor. Di masjid itu, dulu mah saya paling atel lah meninggalnya orang, saya nggak seneng kalau orang tidur di masjid waktu ngaji. Akhirnya naon, subkeun cau kana bujurna bus. Harewaskeun we. Kamu bau, naon? Busiat sih ya. Pas diuk, heueuy baseuh, balik sih. Balik ya kan. Pas dibuka, ternyata yang ngasupkeun cau balik amek-amekan dan kita sudah kabur duluan. Aduh. Bahkan dulu yang paling parah ngambil jambu. Kan dia, "Mam, ieu jambu leubet." Alawe sok cenah da eta. Anu maneh alawe. Salah. Ngeunah teu? Ngeunah we alus. Ini enak jambuna alus. Tapi orang can bebeja kan nu bogana euy teh. Anu saha? Anu tatangga. Lain nu maneh? Lain cenah. Kumaha ating? Saya mah dateng ngadahar maneh heula lapor. Jadi khawatir. Alah sia kumaha? Lapor doraka haram sia jadi Waalaikum. Waalaikum. Bu, abdi nyuhunkeun ieu Bu. Nyuhunkeun sabaraha tapi atos digayem. Hati-hati. Makanya ngeprank tuh jangan yang membahayakan, jangan sampai menjerumuskan orang kepada sesuatu yang haram. Kalau orang paham dengan arti salamnya, nggak akan berbuat begitu. Makanya dulu kenapa Muhajirin dan Ansor akur banget, kuat uhuahnya apa? Karena mereka dengan mengucapkan salam, bukan hanya ucapan salamnya, tapi saling menjaga. Nah di Indonesia juga begitu, kalau orang sudah menjaga ucapan salamnya, nggak akan ada tuh hater. Ini hater, hater. Mual aya tuh namanya hater, saling menyakiti, komen-komen negatif itu insya Allah terjaga. Gitu. Jadi kalau orang memahami salam, bukankah ucapan salam itu menimbulkan tahabbtum kata Nabi. Kalau kalian ingin saling mencintai, nah ini kan kuncinya, absus salam, tebarkan salam. Bahkan salam itu dalam satu hadis, Rasul menyampaikan tadkhulul jannata bis salam. Ketika orang menyebarkan salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Dulu ada yang masih lupa atau belum pernah ingat nih? Masih lupa belum pernah ingat? Salam itu ada berapa? 5? Ada berapa? Oke. Jadi salam dalam Islam itu ada 5. Satu, ini yang saya kasih yang mudah ya. Salam ketika bertemu. 2, salam ketika bertamu. 3, salam ketika berpisah. 4, salam ketika dia berdoa atau sholat. Yang kelima, salam ketika dia berdoa. Jadi sholat, doa. Jadi bertemu, bertamu, berpisah, kemudian dia sholat, menutup sholatnya dan berdoa. Salam ketika bertemu, ada satu dalil, ini ciri khas kaum muslimin. Kata Nabi, idza laqitahum fasallim alaih. Bila engkau berjumpa dengan saudaramu, siapa? Muslim atau non muslim? Ini saudaramu muslim. Maka ucapkan salam. Sebagai tanda kita muslim. Karena bagaimana kalau temannya non muslim? Nah, Nabi menyampaikan dalam satu hadis, la tabda'u, janganlah memulai bil yahud wan nasoro bisalam. Jadi janganlah engkau memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi wa Yahya wa Amud gitu, walaupun mereka adalah sahabat kita, istilahnya kerabat kita,
Tetapi kata Nabi, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1528. Tuh, apa ayat contekan. Jangan memulai kepada orang Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam. Ulah sok keren gitu. Toh kan salam itu universal. Nah itu, salam bukan semata-mata ucapan, tapi ini ajaran Islam. Kalau kita tahu dia non muslim gak usah, karena ini ajaran Islam. Dan beda dengan punten. Kalau kita tahu ini rumahnya adalah rumah orang non muslim, ya gak usah mulai dengan salam. Karena kita dilarang, kalau al-aslu bin nahi li tahrim. Berarti haram kita memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi. Nah saya sempat agak perdebatan gitu ketika boleh nggak mendoakan orang-orang kafir non muslim supaya dia misalkan diampuni dosanya, dimasukin ke surga, boleh nggak? Ada saudara kita non muslim, semoga Allah mengampuni dosanya ketika meninggal tuh, semoga Allah memasukkannya ke surga dan menyelamatkannya dari api neraka, boleh tidak? Ada orang mengatakan atau ngajaga hati atau ustad, kita toleransi lah. Apa susahnya, yang penting mah hati ikhlas. Gitu kan? Nah, kalau begitu kenapa kita ketika mendengar Abu Jahal tidak pernah menyebut radhiyallahu an? Minimal ghafarallahu lah atau ghafarallahullah. Semoga Allah mengampuninya. Kan gitu? Kenapa tidak begitu? Ketika mendengar Abu Thalib siapanya Rasul? Pamannya. Beliau membenci Rasul tidak? Tidak. Bahkan beliau menjadi sosok yang membela Rasul selama hidupnya. Tapi meninggal dalam keadaan kekafiran. Tapi kita sebetulnya makan, ya teh sayang gitu. Abu Thalib kenapa tidak masuk Islam? Kenapa kita tidak doakan saja beliau semoga Allah mengampuninya? Kan tidak begitu. Kenapa? Karena dalam satu ayat Allah menegaskan wa ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi nabi dan orang beriman memohonkan ampun buat orang yang musyrik. Walaupun dia adalah orang yang terdekat dengan kita, kerabat kita sendiri. Makanya kalau misalkan ya yang tabah ya saya turut berduka cita, cukup begitu saja. Kenapa? Ini aturan ada. Makanya ketika nyebut Ali bin Abi Thalib kita nyebut radhiyallahu anhu. Tapi ketika menyebut Abu Thalibnya enggak berani kita mengatakan radhiyallahu anhu. Kenapa? Ini hanya ditujukan buat orang muslim. Makanya termasuk salam. Dulu ada orang yang sengaja bersin di hadapan Nabi, hacing misalkan. Alhamdulillah. Di hadapan Rasul. Sengaja pengen oleh Rasul didoakan yarhamukallah. Kan gitu. Mereka ingin didoakan tapi oleh Rasul apa? Yahdikumullah. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Bersina gesiga orang Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Makanya boleh nggak mendoakan orang kafir? Boleh, naon? Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Aya geus maot mah rek petunjuk nanti mana? Apan geus moal aya peluang deui. Makanya ketika bertemu dengan orang non muslim maka nggak usah kita mendahului mengucapkan salam. Lalu bagaimana mereka kalau mendahului mengucapkan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita menghargai toleransi. Kan enak kieunya kita terus yang harus toleransi itu kita kepada mereka. Jangan sampai kita menyakiti orang non muslim. Apa sulitnya sih kita mengucapkan waalaikumsalam supaya tidak menyakiti? Tadi kembali assalamualaikum itu aturan Islam yang ada petunjuknya. Lain punten bukan sampurasun. Jadi ketika mereka assalamualaikum tuntunan syariah ucapkan waalaikum. Cekap gitu. Nah itu ngajawabna karena assalamualaikum itu bukan ajaran agama Anda, ajaran agama kami. Dan ajaran agama kami mengajarkan bila Anda orang yang berbeda agama dengan saya mengucapkan assalamualaikum, cukup jawab waalaikum. Nah gitu, eta kunaon dirinya mengucapkan assalamualaikum. Emang ngartos gitu. Karena mereka rata-rata memahami assalamualaikum itu saudara yang punten. Gitu. Padahal bukan itu kan tadi saya sampaikan. Ini terkait, jangan dikaitkan, oh ini mah assalamualaikum tuh dulu karena negara agraris, saling ketemu. Kumaha mun make mobil, assalamualaikum cukup pakai klakson, tidit. Jawabnya naon? Tidit oge, apa gitu cukup. Assalamualaikum bukan tidit lah gitu. Itu bukan salam sembarangan. Assalamualaikum memang bisa pakai klakson? Tidak.
Assalamualaikum nggak bisa diganti oleh apapun, apalagi dengan sekadar tidit gitu. Bahkan mohon maaf, nanti ada bab yang keduanya ya, ketika kita bertamu, mencet bel. Belnya berbunyi, Assalamualaikum. Perlu dijawab tidak? Jawab lagi dengan bel yang bunyinya Waalaikumsalam. Nah pertanyaannya, kalau belnya sudah Assalamualaikum, kita perlu salam lagi nggak? Kalau nggak salam, nanti yang akan masuk surganya bel. Si surga bel wunggul, mereka rajin mengucapkan salam. Pan abdi nu mencetnya, jempol na wunggul nu asup. Nah jadi ini aturannya. Kalau mereka mengucapkan, kemudian jawab waalaikum. Lalu bagaimana kalau kita ketemu dengan di sini kumpul orang-orang yang non muslim, campur dengan orang Islam. Pernah zaman Nabi pun begitu. Nabi tetap tidak memakai punten salam Pancasila. Nanti kalau salam Pancasila orang-orang jawabnya kumaha? Pancasila salam. Tadi salam Pancasila mereka. Oh gitu. Bid'ah teh tong kagok gitu. Tong kagok gitu kan. Iya wah contohna itu wah contohna gitu mah aing weh. Tak gitu rek gitu kan. Tapi Islam menuntun udah biasa aja. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Karena mohon maaf saya umatnya dulu juga begini nggak ada masalah. Sekarang kenapa kok dasar ketoleran kita harus sampai paket komplit seluruhnya diucapin. Kan tak gitunya. Kenapa ada salam Pancasila? Karena supaya tidak ada paket komplit kebanyakan. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Home, saya takut salah. Terus namo buddhaya, salam kebajikan. Nah itulah kebanyakan gitu. Bagus sih untuk menjaga toleransi kebinekaan, tapi hemat saya ulama dulu kita juga nggak dipermasalahkan. Tren itu hemat saya mungkin 5 tahun terakhir ini lebih dahsyat mungkin zaman pilpres ini. Dulu mah nggak ada, biasa aja. Kalau kita ini ya, karena saya muslim, satu saat mereka misalkan berbicara di hadapan kita, mereka mengucapkan salam ala agama kita yang nggak masalah, itu kan keyakinan mereka. Kita nggak usah tersinggung. Jawab jangan, ya nggak usah dijawab gitu, terima kasih saja. Kenapa? Itu kan ciri khas mereka. Yang menjawab mereka, termasuk ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul mengucapkan itu kepada yang mana? Kepada yang muslim, yang menjawab muslim. Bukan Rasul nggak menghargai mereka yang ada. Tetapi beginilah cara Islam. Nah jadi poin 1, salam itu apa? Apabila bertemu. Wajib dijawab tidak? Wajib. Mengucapkannya wajib tidak? Sunnah. Jadi nanti kalau ketemu, woi bro, kemana wungkul maneh, taulah gitu nggak mah. Mana salamnya? Ulah bubrak bro we wungkul. Salamnya mana? Ucapkan assalamualaikum. Mau langsung bersalaman boleh. Karena salaman itu kalau tidak salah baca itu, ini berasal dari Yaman tadinya, lalu diadopsi. Makanya teknik salaman kan beda-beda, ada yang salaman sampai silih gabruk, cium ketek, cium hidung. Ada yang kan cium ketek di sana tuh. Cium ketek mentak, kita kudu make si nyong-nyong loba gitu. Ada yang Waalaikum damang, nah kia kan. Nah silahkan itu mah adatnya ada yang Assalamualaikum. Oh, ayo gobruk gitu, Assalamualaikum. Tapi beres segala leungit. Karena kita tidak tahu itu so akrab itu. Nah yang menjawabnya wajib, berpahala. Bahkan dulu ada seorang sahabat, sahabatnya itu Abdullah ibnu Umar. Ini kalau mau uji nyali ya, nanti besok kalau ada di Gazebo banyak jualan, Anda nanti uji nyali. Kan Nabi mengajarkan absus salam, tebarkan salam. Ibnu Umar pernah masuk ke pasar. Bukan untuk berjualan, bukan untuk belanja, bukan untuk duduk-duduk atau nawar barang, tapi rek menyebarkan salam. Sampai yang menyertainya ngahulang, ya Ibnu Umar, Gusti rek naon ngaran saukur. Pak, ya ada apa? Assalamualaikum, salam. Datang nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kabeh di salaman, kenapa? Saya melaksanakan sabda Rasul absus salam. Wanita, saya mata wani. Jadi beliau mengucapkan salam tiap orang yang beliau jumpai. Sok bising ke uji nyali, berpahala Ibnu Umar gitu tuh. Bade naon Kang henteu bade salame abdi mah.
Kadang ibu-ibu sok jujur kalau belanja di pasar yang pasar kaget gitu ya, atau ke pasar baru sok salam heula tah. Assalamualaikum Bang, aya apa Neng? Ini celana berapa? Ini baju berapa? Jarang langsung, Bang ini berapa? Ah, nanti mah Assalamualaikum. Ada apa Neng? Enggak, pengen salam aja. Gitu. Ngaholang Gusti ieu teh soleh teuing. Naon? Baca tuh hadisnya riwayat Ibnu Umar. Tadi diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, ini Abdullah ibnu Umar sengaja ke pasar nyebarin salam. Tiap ketemu orang, Assalamualaikum. Aduh, saya aja belum sanggup begini mah. Baru satu ya, salam ketika bertemu. Dua, ketika bertamu. Apalagi mohon maaf nih anak SMA, ya. Mohon maaf, ini dulu tradisi SD ditinggalin ya. Jadi kalau kita ke rumah teman kita, salam atau manggil nama? Asehnya. Kabawa nepi ka SMA eta ya Allah tolong. Dudi. Abdul Dullah cing atuh. Rada kita teh sudah Islam, sudah belajar, sudah ngaji itu ditinggalkan. Dulu saya pernah cerita di sini ada tradisi dulunya. Emang anak-anak dulu mah kurang keren ya. Zaman SD mah saling ledek nama bapak. Osoknya, ya Allah turun-temurun eta nu kieu. Dulu mah ada kartu namanya kartu BP3. Tahu kartu BP3, SPP sekarang dulu mah namanya BP3. Eta teh suka ada nama Bapak Anu. Nah, jadi ngeteh Somad, no ye Usep, no ye Uci gitu. Jadi nanti dipanggil teh Uci, Usep, Somad, eta teh tergantung nama bapaknya. Kebiasaan di kelas manggil, Ci, kemana Ci? Padahal nama anak itu Ahmad jadi Uci. Ngaran aslinya misalkan Muhammad jadi Somad. Ya jadi Lili. Jadi pas datang ke rumahna, Lili. Nu datang bapana eta, aduh, sopan sia eta. Makanya kalau kita bertamu ucapkan salam. Waalaikum. Kuotanya 3 kali. Itu aturannya. Bau deh aneh deh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak mendengar jawaban, Anda jangan inisiatif. Karena ada orang, Waalaikum. 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 3 kali eueuh deh. Muka panto. Ceara ya ce. Itu gak boleh. Sembarangan nolol huluna ka jero. Itu dibaledog tak kadeta. Sopan. Kan aya nu langsung asup we ka dapurna. Ce araya ce itu meni sararepi ce. Itu adab enggak boleh itu. Ada dulu zaman Nabi, orang ngucapin salam, Waalaikum, dijawab teh lalaunan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 3 kali tidak dijawab Rasul pulang. Yang punya rumah baru keluar, Rasul badai ka mana? Tadi saya mengucapkan salam 3 kali, tidak ada yang menjawab, saya pulang. Tadi saya jawab ya Rasulullah, cuman pelan-pelan. Saya ingin 3 kali doakan oleh Rasul. Tuh, jadi assalamualaikum bukan sembarangan, doa. Maka tong diheureuikeun, aya urang gara awewe. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disingkat naon awewe. Nu ngajawab teh eleh gelo, wetri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parah tadi orang. Aya nu as, jawabannya naon? Was. Anu paling parah budak ABG ayeuna paling geuleuh teh. Mikum. Nya. Jawaban naon? Lam. Cing ieu teh doa atuh. Doa itu yang serius, tong diheureuikeun gitu. Dulu mah Assalamualaikum waalaikum sayang. Kade itu pelecehan itu, penistaan agama, hati-hati. Ini ucapan doa. Saking dahsyatnya ini doa, orang pengen 3 kali doa oleh Rasulullah. Sehingga pelan-pelan, hayang 3 kali. Tapi ulah Pak RT, Waalaikum, antapkan sina 3 kali. Waalaikum, kerek siji. Waalaikum, 2, tak ulah gitu karunya. Hayang tiap-tiap anu salam, aya Ustad, Ustad makin antapkan sina 3 kali. Waalaikum, salam. Waalaikum, wah geus 3 kali baru kurunyung keluar gitu. Padahal kurang teh dia napantok ya, Waalaikum, cing, sebel deh. Waalaikum, apalagi langsung, tilu.
Maksudnya tilu kali. Ulah gitu-gitu ting lah gitu. Cing atuh rada cerdas etiknya. Nah ini saya bilang ini makanya salam lain punten sampai ada sahabat ingin didoakan 3 kali atuh. Artinya ini bukan sembarang ucapan. Beda dengan orang sempurasun atau punten rek 100 kali nggak ada doanya. Gitu kan? Punten atau napi selamat pagi. Sepada. Atau permisi. Itu beda tapi ketika assalamualaikum tuh ada aturannya. Assalamualaikum itu doa. Wajib dijawab tidak? Kalau ada yang bertamu sama assalamualaikum? Tergantung kita berkenan gak dengan kehadirannya. Waalaikum. Cenah teu dijawab. Cicing nu nagih hutang eta oh cicing. Waalaikum. Paingan cicing teu dijawab. Waalaikum. Salam. Cing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nagih hutang. Taraya, teu aya Pak. Ari assalamualaikum tadi jawab teu aya ngaceplosan teu aya Pak. Siga ibu-ibu ngadidik bohong ke anakna. Ke lamun si bapak itu becaannya mama eueuh. Waalaikum. Waalaikumsalam. Mamahnya ada, kata mama tadi suruh bilang enggak ada. Mamanya di mana? Tuh di kamar barusan. Repot itu namanya. Jadi anaknya jujur kan. Bapak ibu nanu ngabohong. Jadi itu mah kalau kita berkenan terima. Kadang Assalamualaikum, neng nah teu dijawab wae. Geus geuleuh atuh da eta mah geus 3 kali kan neng teu ngudag-udag di kampus keneh ka dieu. Jawabnya ku mama. Tarima ku mama. Nah. 3, salam ketika berpisah. Ketika meninggalkan satu tempat kita ngucapin salam. Perlu dijawab tidak? Dijawab. Yang keempat, salam ketika menutup sholat. Masuk logika enggak? Kalau kita salam ke kanan ke kiri itu buat siapa? Buat yang di sebelah kita bukan? Bukan. Ini mah ngerti nggak ngerti, kerjain aja. Assalamualaikum warahmatullah. Oh ini teh salam kepada malaikat yang di kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ini salam pada malaikat yang di kiri. Sini rokib, ini atid. Di mana dalilna eta? Ini mah penutup sholat kata Nabi begitu. Udah gitu sajalah kerjain. Asal nggak masuk logika, kalau nggak masuk logika kenapa sholat asar 4 rakaat? Keur mah horoream. Mending subuh 8 rakaat sekalian dirapelkeun keur semangat awak teh. Nggak masuk logika, makanya udah taat saja. Assalamualaikum gitu. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum boleh. Paling pendek assalamualaikum, paling panjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu jawab tidak? Tong inisiatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Kang ngawaler, tambah sebel we abdi nuju nganggur. Saya lagi nganggurnya dijawab we. Tiap nu sholat diudak-udak Waalaikum tungguan ya. Waalaikumsalam. Naon kan pengen dapat pahala, nggak usah kreatif cicing. Dina ibadah mah tong kreatif teuing lah. Sampai ada orang tuh Ustadz boleh nggak khutbah Jumat pakai slide? Kayak Ustadz Rahmat Baikuni misalkannya, tapi pakai khutbah Jumat pakai slide gitu, boleh nggak? Anu eta mah tong banyak kreatif nu gitu mah. Yang sudah ada aturannya gitulah gitu. Tong kreatif teuing. Nah, makanya teman-teman sekalian, salam ini nggak perlu jawaban. Terakhir salam di doa untuk mendoakan. Yaitu ketika kita datang ke kuburan. Kuburan apa? Kuburan muslim, nggak kuburan Cina yang Kristen nggak usah. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Ujungnya wa inna insyaallah bikum lahikun. Artinya semoga keselamatan Allah limpahkan kepada penduduk kubur ini, baik mukminin atau muslimin. Kita insya Allah akan menyusul. Perlu dijawab tidak? Nggak usah. Assalamualaikum ya ahla diyar kamarana yeuh jara rempling. Kumaha mun dijawab leungeun kaluhur kabeh kieu. Salam kabehanana. Wah. Yakin gak akan jadi ka kuburanana lumpat deui. Anjir jurig pan gitu. Abur sok. Moal jadi baru kamari aya apa kain kapanolog ge sararieunun nya. Kan ada kuburan yang kena longsor gitu kan, kain kapalna nalolo mungkul kan. Urang geus tegang gitu. Komo langsung kabeh ngajarab salam kaluar balik sarengkat kabeh Waalaikumsalam. Lompat. Nah, itu sekedar mendoakan saja. Itu salam ketika kita datang ke kuburan. Nah,
Jadi teman-teman sekalian, dari sini kita dapat pelajaran bahwa kalimat assalamualaikum gak sesederhana yang kita bayangkan. Bahkan ketika datang seorang laki-laki pada Rasul, assalamualaikum. Lalu dijawab, waalaikumsalam. Lalu dia duduk, kata Nabi 10. Ada orang datang lagi, assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab salamnya, lalu dia itu duduk, kata Nabi 20. Ada lagi yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab, lalu Nabi mengatakan 30. Apa yang dia mau katakan? Ini pahalanya. 10, 20, 30. Artinya bukan sekedar ucapan. Tapi ini ucapan selain ciri khas kaum muslimin. Ini adalah doa. Ucapan yang legend dan mengandung doa. Bahkan ada pahala, beda jeung punten. Kalau salam Pancasila saya nggak tahu ini berpahala atau tidak. Tapi kalau ya nanti yang ngasih pahalanya ketua BPIP insyaallah. Tapi kalau assalamualaikum itu Allah yang ngasih pahala. Bahkan dibedain assalamualaikum sakit 10, assalamualaikum warahmatullahi 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Leuwih teh eta menang teu atos cekap sakitu kalau bateuing irahanamuna tuh ngomong harus waalaikum warahmatullahi panjang teh, maka Nabi hanya sampai di situ. Nah ini menunjukkan salam ini tidak sederhana dibayangkan. Dan ini bukan sekedar adat atau budaya, apalagi nauzubillah menyebutkan ini adat Arab. Bahkan ini penjajahan Arab, Arabisasi. Mari kita sundakeun, sok sundakeun juga tadi orang hayang seuring ngadengeun lagi. Di Indonesia kan juga nggak enak. Makanya ini termasuk syariah yang wajib kita junjung tinggi, kita jaga. Bahkan kalau orang mengatakan ini hanya adat, ini hanya bahasanya adalah cara bersosial. Saya bilang ini termasuk bagian dari akidah kita. Karena assalam itu adalah menyebarkan nama Allah yang mulia, yang maha selamat. Sudah 9:30, cukuplah gitu. Tidak ada yang tanya kan? Ada yang mau tidak ada yang bertanya? Antum pahimtum kan, kahartum sadayana. Makanya kalau sudah ke Hartum cekip lah insya Allah. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang semoga Allah mempertemukan kita kembali. Tetap jaga ucapan salam ini karena ini bagian dari ciri khas kaum muslimin, juga suatu ucapan yang mulia. Dan ini mudah-mudahan jadi ucapan yang kita senantiasa jaga dan kita pahami maknanya dengan benar. Mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.